kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kata kamu. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah, ini berdiri di atas spekulasi logika, filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus. Tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil. Buktikan kepada saya. Baik profesor Kristen maupun profesor Islam. Buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Ada anak di Sumatera mengatakan, Ustaz, bapak saya punya kitab Injil asli. Allahu Akbar. Kapan nih bapakmu ketemu Nabi Isa alaihissalam? Kapan bapakmu ketemu Nabi Isa? Injil itu tidak terbukukan dalam bentuk buku begini. Enggak juga, enggak ada dalam mushaf. Enggak ada. Injil itu hanya ada pada lisan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman beliau, kalau beliau pidato, tidak ada fasilitas handycam, alat perekam dan sejenisnya. Nggak ada. Misterius. Makanya orang Kristen membangun substansi esensial teologi Kristen itu dengan mengatakan dua kitab perjanjian lama, Old Testament dan New Testament. Perjanjian lama adalah kitab bertuliskan bahasa aslinya Hebreu, Ibrani, dan bahasa perjanjian baru Greek, Yunani. Istilah Yesus itu istilah Greek. Harus ditelusuri baik secara antropologi maupun dalam konteks linguistik bahasa. Nah itu. Jadi Yesus itu diambil dari dewa silsilah Romawi kuno, Zeus Christos, dewa kesuburan Yesus. Apakah pernah ada nabi yang berasal dari keturunan orang Yunani? Itu satu. Kalau kita lihat Yeshua Mashiach, ini rangkaian dari bahasa Ibrani yang nanti ada pada tahun 1947 ketika British London, Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada Israel. Karena dia dibawa hadis, dia dibawa Israel dibawa dari Inggris. Baru ada bahasa Hebreu itu, bahasa Ibrani. Abjadnya memang hampir sama dengan Hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Gad, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Sintom. Penulisannya pun dari kanan ke kiri dan tidak menggunakan vowel, huruf hidup, semuanya konsonan. Atau dalam bahasa kita Islam ini ada kitab satu itu namanya sorogan atau gundul, kitab yang tidak mempunyai skala. Itu tulisannya dari kanan ke kiri. Alhamdulillah sampai hari ini banyak pendeta tidak tahu di Indonesia ini. Makanya saya tunggu-tunggu kalau jadi debat ini. Allahu Akbar. Yang masih gulung-gulung di debat ini. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu tentang Nabi Isa, betul-betul mereka tahu siapa Isa, bagaimana sepak terjang dakwah Isa, dari silsilah keturunan Isa. Insya Allah saya yakin 1000% mereka pasti convert, masuk. Tapi persoalannya karena tidak tahu, ini persoalannya karena nggak paham. Menuduh-nuduh Muhammad ini adalah orang yang membawa Al-Quran, membuat Al-Quran. Mana mampu Rasulullah SAW. Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Sebelum Muhammad datang, Al-Quran sudah datang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
Taurat kepada Musa di Bukit Tursina. Wahai Moses, ini Musa, ya Musa, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurhum zulmatani. Wahai Musa, aku memberi kepadamu kitab Taurat, tapi ketahuilah sesungguhnya ini atau itu umat Muhammadin, akan datang umat Muhammad. Tadi saya katakan rentang waktu antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Rentang waktu 4.076 tahun. Belum datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya sudah dijanjikan akan datang. Hebat gak ini Islam? Historik. Tidak ada sejarah, tidak ada teori. Tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. No history, no truths. No truths, no theory, no science. Beberapa juta profesor di dunia ini, Allahu Akbar, membangun disertasi. Begitu datang peradaban baru, tergeser oleh pengaruh zaman. Tapi pernahkah Al-Quran bergeser? Pernahkah Al-Quran ini bergeser menyimpang maknanya, definisinya sampai kepada makna spiritual yang diamalkan oleh umat Islam? Gak pernah. Justru sebaliknya, Al-Quran terbukti mampu memberikan sumbangsi pengetahuan teknologi dan teknologi. Science and technology. Kaya di dalam Al-Quran. Saya sudah pelajari selama 8 tahun. Baru saya masuk Islam. Bukan terpengaruh karena orang Islam yang bujuk. Gak ada. Di Islam ini gak ada program Indomisasi, Islamisasi. Gak ada. Nggak ada, sorry, maaf. Tak beda dengan di sebelah sana, program Indomisasi, program Kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah. Allahu Akbar. Nggak ada, di Islam nggak ada. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang hebat, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Nggak usah jauh-jauh deh. Saudara saya satu kampung itu, Rocky Gerung. Itu kan liberal. Ya, teman-teman, itu adalah kisah yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Begitu mengagungkan nama Allah, tentang Al-Quran, tentang Nabi Isa alaihissalam. Ilmunya sangat tinggi dan memberikan pengetahuan yang sangat luas. Semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang tertinggi, yaitu surga Jannatun Naim. Amin.